Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Untuk cakupan materinya, kita akan terlebih dahulu membahas pertidaksamaan rasional satu variabel. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas pertidaksamaan irasional satu variabel. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengidentifikasikan tentang bentuk pertidaksamaan rasional. Yang kedua, mengklasifikasikan tentang sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Yang ketiga, mendeskripsikan tentang konsep himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional. Dan yang terakhir, mengeksplorasi konsep penyelesaian pertidaksamaan rasional. Silahkan kalian cermati dan amati soal cerita berikut. Sinta sedang praktik mata pelajaran kimia. Ia diminta untuk membuat larutan gula sebanyak 300 ml dengan komposisi gula sebanyak 25%. Sinta akan menambahkan air ke dalam larutan tersebut. Berapakah banyak air yang ditambahkan ke dalam larutan tersebut sehingga komposisi gula dalam larutan tidak boleh lebih dari 10%? Pada soal cerita ini adalah merupakan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya masalah yang dialami oleh Sinta, masalah keseharian yang dapat diselesaikan menggunakan konsep pertidaksamaan rasional dan irasional ini banyak sekali. Misalnya seperti menghitung keuntungan dan kerugian, penjualan, serta masalah di bidang fisika dan kedokteran. Berikut ini adalah contoh pertidaksamaan rasional. Kita lihat contoh pertama. 1/X lebih dari 0. Ini dinamakan pertidaksamaan rasional karena penyebutnya memuat suatu variabel. Di sini yang dikatakan penyebut adalah X dan pembilang adalah 1. Untuk tanda pertidaksamaannya yaitu lebih dari. Kita lanjut ke contoh 2. X plus 1 per X plus 3 kurang dari 0. Ini juga merupakan pertidaksamaan rasional karena penyebutnya mengandung variabel, yaitu variabel X. Dan tanda pertidaksamaannya yaitu kurang dari. Kita lanjut nomor 3. X kuadrat negatif 5 per X kuadrat negatif 2X negatif 3 kurang dari sama dengan 0. Di sini juga bisa dikatakan pertidaksamaan rasional karena pada penyebutnya mengandung suatu variabel, yaitu variabel X. Dan untuk tanda pertidaksamaannya yaitu kurang dari sama dengan. Kita lanjut ke contoh nomor 4. X kuadrat negatif 7 per X kuadrat negatif 3X lebih dari sama dengan 0. Bentuk ini juga merupakan contoh pertidaksamaan rasional. Seperti yang Ibu katakan, bahwasanya pertidaksamaan rasional itu penyebutnya memuat suatu variabel. Nah, pada contoh nomor 4 ini memuat variabel X. Dan untuk tanda pertidaksamaannya yaitu lebih dari sama dengan. Dari contoh pertidaksamaan rasional yang telah Ibu jelaskan, maka sekarang kita memahami mengenai bentuk-bentuk pertidaksamaan rasional. Yang pertama, fx per gx lebih dari 0. Untuk fx sendiri ini disebut dengan pembilang, dan untuk gx ini disebut penyebut. Bentuk yang kedua, fx per gx kurang dari 0. Nah, pada bentuk yang pertama dan kedua ini berbeda karena tanda pertidaksamaan yaitu yang pertama lebih dari dan yang kedua kurang dari. Kita lanjut bentuk ketiga, fx per gx kurang dari sama dengan 0. Di sini memuat tanda pertidaksamaan yaitu kurang dari sama dengan. Untuk bentuk keempat, fx per gx lebih dari sama dengan 0. Untuk bentuk keempat dan ketiga ini berbeda dengan bentuk ke-1 dan 2 karena tanda pertidaksamaan memuat sama dengan. Nah, dengan fx dan gx adalah bentuk aljabar yang memuat variabel x, gx tidak boleh sama dengan 0. Jadi, pada pertidaksamaan rasional ini, gx
ini tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita memahami tentang sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Di sini ada 4 sifat. Yang pertama yaitu fx per gx lebih dari 0. Itu dimana fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0, atau fx-nya kurang dari 0 dan gx-nya kurang dari 0. Ini untuk bentuk pertama. Dan untuk bentuk kedua, fx per gx kurang dari 0, maka fx-nya itu kurang dari 0 dan gx-nya itu lebih dari 0, atau fx-nya itu lebih dari 0 dan gx-nya itu kurang dari 0. Ini untuk bentuk kedua. Untuk bentuk ketiga, fx per gx lebih dari sama dengan 0, di mana fx-nya ini lebih dari sama dengan 0 dan gx-nya ini lebih dari 0, atau fx-nya kurang dari sama dengan 0 dan gx-nya kurang dari 0. Ini untuk bentuk ketiga ya. Untuk bentuk keempat, fx per gx kurang dari sama dengan 0. Maka fx-nya itu kurang dari sama dengan 0 dan gx-nya kurang dari 0, atau fx-nya lebih dari sama dengan 0 dan gx-nya lebih dari 0. Ini untuk bentuk keempat. Jadi ada 4 sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan rasional. Di sini ada 4 langkah yang penting, yaitu yang pertama, menentukan pembuat 0 bagian pembilang dan penyebut, yaitu fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Di sini yang dikatakan pembilang yaitu fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0 ini kita sebut dengan penyebut. Yang kedua, meletakkan nilai-nilai pembuat 0 pada garis bilangan sehingga akan didapat interval-interval. Yang kedua ini kita cari nilai-nilai terlebih dahulu dari pembilang dan penyebut itu. Kemudian kita dapatkan interval-interval untuk garis bilangannya. Langkah yang ketiga, menentukan tanda-tanda positif atau negatif pada interval dengan cara mensubstitusikan nilai-nilai yang berada dalam interval tersebut. Untuk yang ketiga ini kita menentukan tanda-tanda positif atau negatif untuk garis bilangan. Dan langkah yang terakhir yaitu menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Ingat, bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0. Gx tidak boleh sama dengan 0, seperti yang Ibu katakan tadi. Untuk langkah keempat ini, kita tentukan interval mana yang memenuhi pertidaksamaan rasional tersebut. Ini biasanya berpacu pada tanda pertidaksamaan rasional. Jadi nanti apabila tandanya lebih dari, maka kita ambil bagian yang positif. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Soal pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut, yaitu x min 3 per x min 7 lebih besar dari sama dengan 0. Untuk langkah yang pertama yaitu kita menentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Untuk pembilangnya yaitu x min 3 dan penyebutnya adalah x min 7. Kita tentukan dulu pada pembilang, yaitu x negatif 3 sama dengan 0. Kita hilangkan negatif 3 pada ruas kiri dengan cara kita tambahkan 3 pada ruas kiri dan 3 pada ruas kanan. Maka didapat x sama dengan 3. Kemudian kita tentukan pembuat 0 pada penyebut.
yaitu X negatif 7 sama dengan 0. Kemudian kita hilangkan negatif 7 pada ruas kiri dengan cara kita tambahkan 7 pada ruas kiri dan 7 pada ruas kanan. Didapat nilai X yaitu sama dengan 7. Langkah yang kedua yaitu menggambar garis bilangan. Pada langkah pertama, kita sudah menentukan titik pembilang dan penyebut yaitu 3 dan 7. Maka selanjutnya kita plotkan ke garis bilangannya. Karena 3 lebih kecil dari 7, maka berada di sisi paling kiri dan 7 berada di sisi paling kanan. Kita tentukan interval 3. Ini intervalnya tertutup karena pada tanda pertidaksamaan mengandung sama dengan. Kemudian kita tentukan interval pada 7. Ini intervalnya terbuka karena penyebut syaratnya adalah Gx tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan tulis keterangan di bawahnya. Untuk interval yang titik 7 yaitu karena ini adalah penyebut Gx tidak boleh sama dengan 0, maka pada penyebut intervalnya selalu terbuka. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menentukan tanda positif atau negatif pada garis bilangan. Pada garis bilangan ini terdapat 3 daerah, yaitu daerah yang pertama adalah X kurang dari sama dengan 3. Ini untuk daerah yang pertama. Untuk daerah yang kedua yaitu 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Ini adalah daerah yang kedua. Karena 3 interval tertutup, maka tandanya terdapat sama dengan dan 7 tidak terdapat sama dengan. Untuk daerah yang ketiga yaitu X lebih besar dari 7. Kemudian kita tentukan tanda positif atau negatif pada daerah masing-masing menggunakan uji titik. Untuk daerah yang pertama, X kurang dari 3, kita bisa ambil titik X sama dengan 0, kemudian kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan X negatif 3 per X negatif 7. Didapat 0 dikurang 3 per 0 dikurang 7 yaitu negatif 3 per negatif 7 sama dengan 3 per 7. Ini bertanda positif, maka pada daerah pertama kita tandai dengan positif. Kemudian pada daerah yang kedua, 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Kita ambil nilai X yang diantara 3 sampai 7 yaitu X sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan berikut dan didapat 4 kurang 3 per 4 kurang 7. Hasilnya adalah 1 per negatif 3 yaitu negatif 1 per 3. Ini bertanda negatif. Maka pada daerah yang kedua kita tandai dengan tanda negatif. Nah, untuk daerah yang ketiga, X lebih besar dari 7. Kita ambil X sama dengan 8 karena yang lebih besar dari 7. Kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan tersebut. Kemudian didapat 8 dikurang 3 per 8 dikurang 7 yaitu
5/1 adalah 5, ini bertanda positif. Maka pada daerah yang ketiga kita tandai dengan tanda positif. Karena pada pertidaksamaan berbentuk fx per gx lebih besar dari sama dengan 0 atau positif, maka kita arsir daerah yang bertanda positif. Nah, untuk tandanya itu kan lebih besar. Kita arsir yang positif ya. Selanjutnya kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah daerah pertama dan daerah ketiga, yaitu X, di mana X kurang dari sama dengan 3 atau X lebih besar dari 7. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x-2 per x plus 4 kurang dari 2. Pada pertidaksamaan ini berbentuk fx per gx kurang dari 0. Langkah yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Kita hilangkan 2 pada ruas kanan dengan cara kita tambahkan negatif 2 pada ruas kiri dan ruas kanan. Didapat 3x-2 per x plus 4 negatif 2 kurang dari 0. Kemudian kita samakan penyebut. Maka 3x min 2 dikali dengan x plus 4 per x plus 4 kurang dari 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3x negatif 2. Negatif 2 dikalikan dengan x yaitu negatif 2x. Negatif 2 dikalikan dengan 4 yaitu negatif 8 per x plus 4 kurang dari 0. Kemudian kita sederhanakan lagi yaitu 3x dikurangin dengan 2 yaitu x. Negatif 2 ditambah dengan negatif 8 yaitu negatif 10 per x plus 4 kurang dari 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Untuk pembilangnya itu adalah x min 10 sama dengan 0.
Lalu kita hilangkan negatif 10 pada ruas kiri dengan cara kita tambahkan 10 pada ruas kiri dan ruas kanan, sehingga didapat nilai X adalah 10. Kemudian kita membuat 0 pada bagian penyebut. Penyebutnya adalah X plus 4 sama dengan 0. Kita hilangkan 4 pada ruas kiri dengan cara kita tambahkan negatif 4 pada ruas kiri dan ruas kanan. Didapat nilai X yaitu negatif 4. Untuk langkah yang ketiga, yaitu menggambar garis bilangan. Tadi kan kita sudah diketahui bahwasanya ada 2 titik, yaitu negatif 4 dan 10. Untuk intervalnya ini terbuka semua karena pada negatif 4 ini dia adalah penyebut yang dimana Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Dan pada 10, karena tanda pada pertidaksamaan tidak mengandung sama dengan, maka intervalnya terbuka. Untuk langkah yang keempat, menentukan tanda positif atau negatif pada garis bilangan. Kita peroleh 3 daerah, yaitu daerah yang pertama X kurang dari negatif 4, daerah yang kedua adalah negatif 4 kurang dari X kurang dari 10, dan daerah yang ketiga adalah X lebih besar dari 10. Kemudian kita gunakan uji titik untuk menguji masing-masing daerah. Daerah yang pertama kita ambil titik kurang dari negatif 4, yaitu negatif 5. Kemudian kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan yang kita peroleh tadi, yaitu X negatif 10 per X plus 4, yaitu negatif 5 dikurang 10 per negatif 5 ditambah 4, hasilnya negatif 15 per negatif 1 adalah 15 per 1 ini bertanda positif, maka pada daerah pertama bertanda positif. Untuk daerah kedua kita ambil X di antara negatif 4 sampai 10, yaitu X sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan berikut, didapat 0 kurang 10 per 0 ditambah 4, yaitu negatif 10 per 4. Ini bertanda negatif, maka daerah yang kedua kita tandai dengan negatif. Untuk daerah yang ketiga kita ambil X lebih besar dari 10, yaitu kita ambil X sama dengan 11. Kemudian kita substitusikan kembali ke dalam pertidaksamaan berikut, didapat 11 dikurang 10 per 11 ditambah 4, yaitu 1 per 15. Ini bertanda positif, maka daerah ketiga kita tandai dengan positif. Karena pertidaksamaan adalah fx per gx kurang dari 0 atau negatif,
kita ambil daerah yang bertanda negatif. Yaitu langkah kelima, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah tanda yang berdaerah negatif, yaitu X, di mana X kurang dari negatif 4 kurang dari 10.